호랑이 power yeah yeah 호랑이 power yeah yeah 나는 노래 불러 yeah 호랑이 노래. Halo sobat virtual. Oke, dalam video kali ini saya akan membagikan tips and trick untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih caranya menyusun materi public speaking yang baik dan benar, dan tentunya sekaligus strategi yang efisien untuk menyampaikan materi public speaking kita. Untuk teman-teman yang penasaran dan ingin belajar lebih dalam terkait public speaking, yuk simak videonya. Nah teman-teman, sebelum menyusun materi, tentunya langkah pertama yang harus kita siapkan adalah strategi public speaking yang bakal efisien. Lalu strategi public speaking yang bakal efisien ini seperti apa? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami audiens dengan identifikasi karakteristik dan kebutuhan audiens. Lalu sesuaikan tone dan konten dengan tingkat pemahaman mereka. Misalnya kita hendak membawakan materi public speaking di tingkat anak SMA, maka kita harus menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Dan pembawaan materi kita harus sesuai dengan karakter itu serta tingkat pemahaman mereka. Misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang simple dan mudah mereka pahami. Kemudian yang kedua ada engaging opening atau opening yang menarik. Misalnya kita bisa gunakan anekdot atau cerita-cerita singkat yang menarik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan retoris atau pertanyaan-pertanyaan yang mengundang semangat dari audiens, atau bisa juga kita menggunakan fakta menarik untuk memikat perhatian dari audiens ini. Yang ketiga ada komunikasi visual. Nah, selain materi public speaking yang kita bawakan itu harus menarik perhatian, sebisa mungkin kita menggunakan visual aids yang mendukung, bahkan menggunakan presentasi. Nah, pastikan gambar dan grafik jelas dan relevan dengan materi public speaking yang hendak kita bawakan. Yang keempat ada gaya bicara dan tubuh. Nah, variasikan intonasi dan kecepatan bicara ini sangat penting. Kemudian gunakan gerakan tubuh yang mendukung pesan. Artinya selain ada pesan verbal, tentunya harus ada pesan non-verbal yang mendukung penyampaian materi kita. Nah, yang kelima ada interaksi dengan audiens. Hal ini paling penting dalam menyampaikan public speaking. Tentunya kita harus memicu umpan balik dari audiens. Nah, libatkan audiens dalam pertanyaan atau diskusi singkat misalnya. Kemudian tanggapi pertanyaan atau umpan balik yang diberikan oleh audiens secara positif. Dan yang ketujuh ada cerita yang menarik. Nah, cerita yang menarik di sini maksudnya siapkan cerita untuk memberi ilustrasi atau membuat konsep yang lebih mudah dipahami dan tentunya menarik serta relevan dengan materi public speaking yang hendak kita bawakan. Nah, setelah tahu strategi public speaking yang efisien seperti apa, langkah selanjutnya yang teman-teman perlu lakukan adalah penyusunan materi public speaking. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah definisikan tujuan. Artinya, Anda harus menjelaskan apa sih yang Anda capai dari presentasi yang Anda lakukan, kemudian fokus pada pesan inti yang ingin Anda sampaikan. Misalnya materinya tentang lingkungan yang sehat, maka Anda harus fokus pada poin tersebut dan tidak boleh berbelit-belit serta lari jauh dari topik yang hendak Anda bahas. Yang kedua ada research yang mendalam. Maksud dari research yang mendalam di sini adalah kumpulkan informasi yang relevan dan terbaru serta pastikan bahwa data dan fakta tersebut bersumber dari sumber yang terpercaya. Artinya, Anda ingin menjadi good speaker, maka Anda harus kredibel atau dapat dipercaya. Yang ketiga ada penyusunan outline. Nah, penyusunan outline di sini artinya Anda harus menentukan poin utama dan subpoin dari materi Anda, kemudian pastikan untuk menyusun urutan yang logis agar mudah dipahami oleh audiens. Lalu ada pengembangan isi. Nah, pengembangan isi yang dimaksud di sini adalah setelah Anda menyiapkan materi public speaking Anda, kemudian Anda sertakan dengan ilustrasi, contoh, atau bukti pendukung. Kemudian jaga konsistensi antara ide dan argumen. Kelima ada simpulan yang kuat. Nah, setelah Anda menyampaikan materi Anda, kemudian ringkas kembali poin-poin utamanya dan berikan kesan akhir yang kuat. Misalnya berikan pantun atau berikan kesimpulan yang sifatnya mengajak untuk misalnya menjaga lingkungan yang sehat. Dan last but not least guys adalah praktek dan revisi. Tentunya jika Anda ingin menjadi good speaker, latihan presentasi itu sangat penting. Nah, latihan presentasi ini untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan tentunya Anda harus menerima umpan balik dan revisi materi jika diperlukan. 호랑이 power yeah yeah 호랑이 power yeah yeah 나는 노래 불러 yeah 호랑이 노래.